Ada satu jenis kelelahan yang sering disalahartikan sebagai kurang tidur atau kurang liburan. Kamu merasa capek hampir setiap hari, tapi ketika mencoba istirahat lebih lama, rasa itu tidak benar-benar hilang. Tubuhmu mungkin diam, tapi kepalamu terus bekerja. Bahkan di momen yang seharusnya tenang, pikiranmu tetap sibuk, seolah ada daftar panjang yang harus dicek satu persatu. Anehnya, kamu tidak sedang menghadapi masalah besar. Hidupmu terlihat normal, rutinitas berjalan, dan semuanya tampak baik-baik saja dari luar, namun di dalam kepala ada terlalu banyak suara. Kamu memikirkan apakah ucapanmu tadi terdengar salah. Kamu mengingat kembali ekspresi orang lain dan mencoba menebak apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kamu memikirkan keputusan kecil seolah itu akan menentukan segalanya. Tanpa sadar, sebagian besar energimu habis bukan untuk menjalani hidup, tetapi untuk mengelola kemungkinan. Kamu hidup sambil terus berjaga, seakan setiap langkah harus aman, setiap kata harus tepat, dan setiap sikap harus bisa diterima. Lama-kelamaan, kelelahan ini menumpuk. Bukan karena aktivitasmu berlebihan, tetapi karena pikiranmu tidak pernah benar-benar pulang. Kamu terlalu sering berada di kepala orang lain, memikirkan apa yang mereka harapkan, apa yang mungkin mereka pikirkan, dan bagaimana caranya agar tidak mengecewakan siapapun. Kamu terbiasa mengutamakan ketenangan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamananmu sendiri. Dan di titik tertentu, kamu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hidup terasa berat, padahal kamu hanya mencoba menjadi orang yang baik. Dari sinilah semuanya sebenarnya bermula. Seiring waktu, kebiasaan memikirkan orang lain itu tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh pelan-pelan, hampir tidak terasa. Berawal dari niat baik untuk menjadi pengertian, untuk tidak merepotkan, untuk menjaga suasana tetap aman. Kamu belajar membaca situasi sejak dini, memahami nada bicara, menangkap perubahan ekspresi, dan menyesuaikan diri tanpa diminta. Setiap kali kamu berhasil menghindari konflik, ada rasa lega. Setiap kali orang lain merasa nyaman, ada kepuasan kecil yang membuatmu merasa berharga. Dari situlah pola itu menguat. Kamu mulai percaya bahwa nilai dirimu ada pada seberapa baik kamu bisa menjaga perasaan orang lain. Kamu merasa perlu selalu siap, selalu peka, selalu mengerti. Ketika ada masalah, kamu cenderung menyalahkan diri sendiri terlebih dulu. Ketika suasana berubah, kamu merasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Kamu jarang bertanya apa yang kamu butuhkan, karena perhatianmu sudah habis untuk memastikan semua orang baik-baik saja. Tanpa disadari, hidupmu perlahan bergeser. Keputusan yang kamu ambil bukan lagi berdasarkan apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang paling aman untuk semua pihak. Kamu menahan pendapat, menunda keinginan, dan mengecilkan perasaanmu sendiri. Semua dilakukan agar tidak ada yang tersinggung, kecewa, atau menjauh. Dari luar, kamu terlihat dewasa, tenang, dan bisa diandalkan. Namun di dalam, ada bagian dari dirimu yang terus tertekan, karena tidak pernah diberi ruang untuk berbicara. Inilah fase ketika kelelahan mulai terasa nyata. Bukan lelah karena bekerja keras, tetapi lelah karena terus menyesuaikan diri. Kamu menjalani hari dengan hati-hati, seperti berjalan di atas garis tipis. Dan meskipun belum ada ledakan, tubuh dan pikiranmu mulai memberi sinyal bahwa sesuatu tidak seimbang. Namun kamu tetap bertahan, karena selama ini kamu percaya, inilah harga yang harus dibayar untuk menjadi orang yang baik. Konflik mulai muncul ketika kamu menyadari satu hal yang mengganggu. Semua usaha itu tidak membuatmu lebih tenang. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk memahami, menjaga, dan menyesuaikan diri, tetapi rasa lelah itu tidak pergi. Bahkan ketika keadaan sedang baik, pikiranmu tetap gelisah. Kamu mulai bertanya dalam diam kenapa hidup terasa berat.
padahal kamu tidak sedang melakukan sesuatu yang salah. Di titik ini, kamu sering menyalahkan diri sendiri karena merasa lemah, seolah kelelahan ini adalah tanda bahwa kamu kurang kuat menjalani hidup. Di sisi lain, ada ketakutan yang membuatmu terus bertahan dalam pola lama. Takut dianggap egois jika mulai memikirkan diri sendiri. Takut kehilangan hubungan jika mulai menjaga jarak. Takut dicap berubah jika tidak lagi selalu ada. Ketakutan ini membuatmu menekan perasaanmu sendiri, karena kamu tidak ingin menjadi sumber masalah bagi siapapun. Kamu memilih diam, mengalah, dan bertahan, meskipun di dalam hati ada suara kecil yang mulai kelelahan meminta didengar. Konflik ini tidak muncul dalam bentuk pertengkaran atau drama besar. Ia hadir dalam bentuk pikiran yang terus berputar, tidur yang tidak nyenyak, dan rasa berat yang sulit dijelaskan. Kamu mulai merasa jauh dari dirimu sendiri. Hal-hal yang dulu kamu sukai terasa hambar. Keputusan kecil terasa melelahkan. Bahkan waktu sendiri pun tidak selalu membawa ketenangan, karena pikiranmu tetap sibuk mengurus orang lain. Di fase ini, hidup berjalan seperti mesin yang dipaksa terus menyala. Kamu tetap berfungsi, tetap hadir, dan tetap melakukan apa yang diharapkan. Namun di balik semua itu, ada konflik batin yang terus tumbuh. Sebuah pertarungan antara keinginan untuk tetap menjadi orang yang baik dan kebutuhan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan konflik inilah yang perlahan membawa cerita ini ke titik baliknya. Titik balik jarang datang dalam bentuk keberanian besar atau keputusan dramatis. Ia lebih sering muncul sebagai kelelahan yang sudah tidak bisa dinegosiasikan. Ada hari ketika kamu bangun dan merasa benar-benar kosong. Bukan sedih, bukan marah, hanya habis. Kamu tidak ingin menjelaskan apapun, tidak ingin memikirkan siapapun, dan tidak ingin memenuhi ekspektasi apapun. Untuk pertama kalinya, kamu mengakui dalam hati bahwa kamu sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Di momen itu, kamu berhenti memaksa dirimu untuk kuat. Kamu mulai jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sibuk menjadi pengertian sampai lupa bertanya, apakah kamu sendiri dimengerti? Kesadaran ini tidak datang dengan rasa lega yang instan, tetapi membuka pintu kecil dalam pikiranmu. Sebuah ruang di mana kamu boleh lelah tanpa merasa bersalah. Pelan-pelan, cara pandangmu mulai bergeser. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus kamu tanggung. Bahwa tidak semua perasaan orang lain adalah tanggung jawabmu. Bahwa menjaga diri sendiri bukan berarti menyakiti orang lain. Dari titik ini, kamu mulai belajar melepaskan sedikit demi sedikit beban yang selama ini kamu pikul. Bukan dengan marah, bukan dengan menjauh secara drastis, tetapi dengan kesadaran bahwa kamu juga berhak atas ketenangan. Kesadaran inilah yang menjadi awal dari perubahan. Kamu tidak langsung berubah menjadi orang yang berbeda, tetapi kamu mulai berhenti memaksa diri untuk selalu hadir di semua tempat. Dan untuk pertama kalinya, kamu memberi dirimu izin untuk bernapas tanpa rasa bersalah. Perubahan nyata mulai terasa ketika kamu mulai membangun batas yang lebih sehat. Bukan batas yang kaku, tetapi batas yang jujur. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak harus selalu menjawab semua pesan dengan cepat. Kamu tidak harus selalu berkata iya ketika tubuh dan pikiranmu sudah lelah. Awalnya, setiap penolakan kecil terasa berat. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, dan ada kekhawatiran akan penilaian orang lain. Namun seiring waktu, kamu melihat sesuatu yang mengejutkan. Dunia tetap berjalan meskipun kamu tidak selalu tersedia. Orang lain tetap bisa mengurus perasaan mereka sendiri. Dan yang paling terasa, kamu mulai memiliki ruang yang selama ini tidak pernah kamu miliki. Ruang untuk berpikir tanpa tekanan, ruang untuk merasakan tanpa takut, dan ruang untuk hidup tanpa terus-menerus berjaga. Pikiranmu perlahan menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi mengulang percakapan yang sudah lewat.
Kamu tidak lagi sibuk menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Energi yang dulu habis untuk mengelola ekspektasi mulai kembali padamu. Kamu menjadi lebih fokus, lebih hadir, dan lebih sadar terhadap apa yang benar-benar kamu butuhkan. Di fase ini, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari menyenangkan semua orang, tetapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Hidup terasa lebih sederhana, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi menambah beban dengan pikiran yang tidak perlu. Hasil dari perubahan ini tidak datang dalam bentuk pencapaian besar atau pengakuan dari orang lain. Ia datang dengan cara yang lebih halus, tapi jauh lebih dalam. Kamu mulai merasakan pagi yang lebih ringan, di mana kepalamu tidak langsung penuh oleh kekhawatiran. Kamu menjalani hari dengan ritme yang lebih manusiawi, tidak lagi terburu-buru menyesuaikan diri dengan semua hal. Ada jarak sehat antara dirimu dan ekspektasi yang dulu terasa menekan. Menariknya, ketika kamu berhenti terlalu banyak memikirkan orang lain, kualitas hubunganmu justru berubah menjadi lebih jujur. Kamu tidak lagi hadir karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Kamu mendengarkan bukan karena takut mengecewakan, tetapi karena memang ingin memahami. Sebagian orang mungkin merasa asing dengan perubahan ini. Ada yang bertanya-tanya kenapa kamu tidak seperti dulu. Namun ada juga yang akhirnya melihatmu lebih utuh, lebih nyata, dan lebih tenang. Yang paling terasa adalah hubunganmu dengan diri sendiri. Kamu mulai mengenali batas lelahmu. Kamu tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Kamu tidak lagi memaksakan diri demi menjaga citra sebagai orang yang selalu kuat. Kamu belajar bahwa menjaga diri sendiri bukan bentuk kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab. Dari sini, kepercayaan diri tumbuh bukan karena pujian, tetapi karena kamu tidak lagi mengkhianati perasaanmu sendiri. Di fase ini, hidup terasa lebih selaras. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Kamu berjalan lebih pelan, tapi dengan arah yang jelas. Dan di sanalah kamu menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari tanpa sadar. Ketenangan yang lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Pada akhirnya, kelelahan yang selama ini kamu rasakan bukan karena hidup menuntut terlalu banyak, tetapi karena kamu terlalu lama hidup di kepala orang lain. Kamu terlalu sering menimbang perasaan mereka, ekspektasi mereka, dan kemungkinan reaksi mereka, sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu mengira itu adalah bentuk kedewasaan, padahal perlahan-lahan itu menggerus dirimu sendiri. Berhenti terlalu banyak memikirkan orang lain bukan berarti kamu berubah menjadi egois. Itu berarti kamu mulai menempatkan dirimu sebagai manusia yang juga punya batas. Kamu tetap bisa peduli tanpa harus mengorbankan diri. Kamu tetap bisa empati tanpa harus kehilangan arah. Ketika kamu mulai menjaga dirimu sendiri, kamu tidak mengambil sesuatu dari orang lain. Kamu hanya berhenti memberi terlalu banyak. Hidup yang lebih tenang bukan datang dari kemampuan mengendalikan semua hal, tetapi dari keberanian untuk melepaskan hal-hal yang bukan tanggung jawabmu. Dan ketika kamu mulai melakukan itu, perlahan kamu akan menyadari bahwa hidup tidak pernah meminta kamu untuk selalu kuat. Hidup hanya meminta kamu untuk jujur pada dirimu sendiri. Jika hari ini kamu merasa lelah tanpa tahu alasannya, mungkin ini saatnya berhenti sejenak dan bertanya dengan lembut pada diri sendiri. Apa yang selama ini terlalu kamu pikirkan, padahal bukan milikmu? Dari pertanyaan itulah, perjalanan menuju hidup yang lebih ringan bisa benar-benar dimulai.